Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Sifatis Safwah lil Imam Abil Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. At-tabqatul ula min as-sahabah Sayyiduna Abu Salamah Abdullah ibn Abdul Asad ibn Hilal radhiyallahu anhu أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقام وهاجر إلى الحبشة الحجرتين ومعه امرأته أم سلمة. وقال أبو أمامة ابن سهل بن حنيف أول من قدم علينا المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجرة أبو سلمة. وشهد أبو سلمة بدرا وجرح بأحد فمكث شهرا يداوي جراحه ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما قدم انتقض جرحه ثم توفي فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته أو أغمضه بيده. توفي في سنة 3 من الحجرة. نعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو سلمة سيدنا عبد الله بن عبد الأسد بن هلال. Abu Salamah namanya Abdullah, disebut atau kunyahnya Abu Salamah karena punya anak namanya Salamah. Ya, nama anaknya Salamah, Salamah laki. Ya. Walaupun ada tak ta'nits, ya kayak Hamzah laki. Walaupun ada tak ta'nits, Talhah laki. Salamah di sini walaupun orang-orang sekarang kalau bilang Salamah perempuan biasanya. Ya, tapi waktu di zaman mereka ada yang namanya Salamah, namanya laki-laki disebut dengan Salamah. Beliau ini masuk Islam termasuk awal orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Sebelum Rasulullah masuk ke Dar Al-Arqam, rumahnya Al-Arqam. Yang nanti ini Al-Arqam nanti akan disebutkan setelah ini. Ya, karena Rasulullah SAW ketika di awal dakwah beliau mengajak beberapa orang sedikit. Nah, beliau kumpulnya di mana? Di rumahnya Al-Arqam ini. Rumahnya agak jauh, dekat di Jabal Safa. Ya lumayan. Punya rumah di situ. Beliau kumpul di situ. Hajara ilal Habasyah al-hijratain. Nah, Abu Salamah ini termasuk orang yang ikut hijrah al-Habasyah. Karena kita tahu ketika di awal-awal Islam mereka juga belum ada perintah sholat berjamaah, belum ada zakat, belum ada perintah apa-apa. Iman aja sama Allah. Tapi ada, sepertinya ada ibadah, tetapi tidak dijelaskan ibadahnya seperti apa. Artinya mereka tertekan, mereka susah, mereka nggak tenang. Sehingga Rasulullah mengatakan yang mau pindah, mau berhijrah silahkan, pergilah ke negeri Habasyah. Sehingga ada rombongan pergi. Termasuk rombongan pertama Abu Salamah dengan istrinya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah dengan pergi hijrah ke Habasyah. Kemudian mereka kembali, ya, karena mendengar kabar bahwa orang-orang sudah memeluk Islam, ternyata belum. Mereka akhirnya nggak lama kemudian ada rombongan kedua berangkat lagi. Nah, mereka ikut lagi. Mereka ikut lagi ke negeri Habasyah. Qala Abu Umamah, tentunya qala Abu Umamah bin Sahal bin Hanif, awwalu man qadima alaina al-Madinah min ashabi Rasulillah lil hijrah Abu Salamah. Jadi beliau termasuk orang yang pertama hijrah. Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah kan memerintahkan siapa? Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk sana dan berdakwah, ditemani dengan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian ketika sudah diizinkan oleh Allah bahwa itu adalah tempat hijrah, Rasulullah bilang kepada orang-orang yang mau hijrah ke Madinah, itu tempat kita hijrah nanti. Kita akan pindah ke sana. Maka setiap orang yang punya kesempatan jalan. Setiap orang yang punya kesempatan jalan, berangkat. Siapa yang termasuk yang berangkat? Abu Salamah. Berangkat dia. Dengan istrinya Ummu Salamah. Kemudian ketika sampai di sana, mereka termasuk orang pertama yang sampai di kota Madinah. Dan beliau Abu Salamah ikut dalam perang Badar juga. Wajuriha bi Uhud, ikut perang Uhud, dan beliau termasuk orang yang terluka. Hampir semua sahabat terluka di perang Uhud. Rasulullah juga terluka. Ya, beliau juga terluka. Famakatha syahran yudawi jurhahu, dan beliau agak parah lukanya, sebulan dia mengobati dari lukanya itu. Thumma ba'athahu Rasulullah. Setelah sembuh,
Beliau diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, dalam suatu peperangan. Falamma qadima, ketika beliau pulang dari sana, in taqadha jurhu. Jadi yang lukanya dia itu terbuka lagi. Ya, terbuka lagi. Dan itu bahaya gitu. In taqadha jurhu thumma tufiya. Kemudian meninggal beliau. Fahadharahu Rasulullah SAW inda wafatih. Rasulullah hadir ketika wafatnya. Au aghmadahu biyadihi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliaulah yang menutup matanya. Artinya hadir waktu beliau Abu Salamahnya meninggal. Thumma tufiya sanah thalatha minal hijrah. Meninggalnya itu pada tahun ketiga dari hijrah. Kemudian Sayyidatuna Ummu Salamah, ya, ketika meninggal Abu Salamah sedih, sangat sedih. Punya anak, beberapa anak dari Abu Salamah. Termasuk namanya Umar. Ada di Syama'il qara'na. Fi Riyadhus Shalihin. Karena Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Abi Salamah. Dia Rasulullah ketika itu sudah meninggal, dia sedih. Lalu bertanya kepada Rasulullah, saya sedih sekali ini meninggal Abu Salamah. Quli Allahumma ajidni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Yukhlifullah laki khairan minhu. Ya, jadi katakan ketika dalam musibah, ya Allah, Allahumma ajidni fi musibati, atau ada lafaz-lafaz yang lain, ada beberapa lafaz yang lain. Salah satu lafaznya adalah, ya Allah, berikanlah pahala daripada musibah yang saya menimpa kepada saya dan gantikan saya dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Enggak ada. Dia bilang begitu. Subhanallah, ya, sempat di dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan sempat mau dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar, enggak mau dia. Sayyidina Umar enggak mau dia. Akhirnya enggak lama Rasulullah SAW yang melamarnya dan menikahinya, Ummu Salamah. Bahkan dia sempat datang kepada Nabi ketika dilamar ya Rasulullah, saya nggak bisa nolak lamaranmu, tetapi saya perempuan yang punya ghirah tinggi, punya cemburu yang tinggi, sedangkan kau punya istri yang lain. Ya, saya takutnya nggak bisa, takutnya kurang ajar kepada Nabi karena ghirah, cemburu. Dan saya punya anak banyak, repot. Bisa-bisa saya nggak bisa ngurusin Nabi sempurna dalam mengurusimu karena anak-anak. Kata Rasulullah SAW, amma auladik fahum auladi. Ada anak-anakmu, anak-anak saya. Adapun ghirah, cemburu, saya akan doa kepada Allah Subhanahu wa taala biar mengurangi daripada ghirah tersebut, cemburu tersebut. Ya, sehingga dia tinggal bersama Nabi SAW. Anak-anaknya ya tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabib bin Nabi SAW, sebutnya Rabib. Ya. Radhiyallahu taala anhu warḍah. Ada Abu Salamah. Ya. Abu Salamah wa Ummu Salamah kan zawjat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya. Kata dia, fabdalanillah khairan minhu. Benar-benar Allah gantikan saya dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ya iyalah, Rasulullah lebih baik dari mil al-ard Abu Salamah. Ya, tapi subhanallah, Allah kasih pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra al-Arqam. Sayyiduna Al-Arqam Ibnu Abil Arqam Ibnu Asad radhiyallahu anhu يكنى أبا عبد الله أسلم بعد 6 نفر وكانت داره على الصفا بمكة وفيها استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الناس فيها إلى الإسلام وتصدق بها الأرقام على ولده فلم يزل المنصور يرغب ولده في المال حتى باعوه إياها ثم أعطاها المهدي الخيزران وشهد الأرقم بدرا وأحدا والمشاهد كلها وتوفي ابن 80 سنة في سنة 55 بالمدينة وصلى عليه سعد بن أبي وقاص. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ada sahabat namanya Al-Arqam, Ibnu Abi Al-Arqam. Beliau ini masuk Islam juga di awal, sabiqun al-awwalun, masuk Islam di kota Mekah dan pertama masuk Islam. Dan beliau juga adalah rumahnya menjadi tempat di mana Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat di situ. Ya, di dekat disebut ini rumahnya daerah dekat daripada Bukit Safa. Dekat dari Masjidil Haram. Safa, Marwah dan Safa itu kan, Safa wal Marwah qarib, dekat dari Masjid Al-Haram. Kalau sekarang kayak nyambung, rasanya nyambung, masuk situ langsung nyambung sana.
Taib wa fiha istatara Rasulullah, disitulah di rumah tersebutlah Rasulullah SAW istatara, maksudnya menutup diri atau bersembunyi lah. Ya. Wa da'an nasa fiha ilal Islam, mengajak orang-orang kepada Islam. Nah, cerita rumah ini, rumahnya itu bersejarah. Rumah di mana Darul Arqam. Jadi kan awal da'wat Nabi SAW fiha. Ya, Nabi SAW bahasanya bikin majlisnya di situ, majlis tertutup, khusus untuk mereka aja. Ya. Akhirnya dia bersedekah, tasaddaqa biha al-Arqam ala waladihi. Jadi dia disedekahkan. Kalau bahasa sedekah itu mungkin seperti wakaf gitu. Allahu a'lam. Tapi kalau wakaf kan nggak bisa dijual. Tapi ini setelahnya dijual. Jadi diberikan kepada anaknya, artinya untuk tidak dijual rumah itu. Biarin rumah bersejarah, ada kenangannya. Falam yazal al-Mansur, salah satu khalifah kalau salah ya, atau ini ya, anak buahnya Khalifah Al-Mansur, ya, yuraghibu waladahu fil mal hatta ba'ahu. Maksudnya itu rumah ana beli deh segini, ana beli deh segini, ana beli, terus dirayu untuk dibeli sampai udah deh jual rumahnya. Thumma a'taha al-Mahdi, kemudian diberikan kepada al-Mahdi yang salah satu khalifah di zaman tersebut, kalau nggak salah Abbasiyah, kalau nggak salah, ana nggak begitu ingat. Al-Khayzaran. Al-Khayzaran, ايش معنى الخيزران الله alam. Ya, alhasil pokoknya rumah tersebut dijual akhirnya. Nah, Sayyidina Al-Arqam ini wa syahida Al-Arqam Badran wa Uhudan wal masyahid kullaha. Dan beliau ikut dalam perang Badr, perang Uhud. Nah, nanti bakal perhatikan dalam hal-hal semacam ini paling ditekankan oleh para perawi ini sahabat kalau syahidah Badran. Ini syahidah Badran. Ini syahidah Badran. Jadi perang Badr dan perang Uhud khususnya itu perang yang paling penting. Jadi mereka yang ikut dalam perang tersebut punya kedudukan berbeda dengan yang lain. Ya, punya keistimewaan. Makanya selalu ditekankan hadza syahidah Badran. Ini ikut dalam perang Badr, perang Uhud, wal masyahid kullaha. Baru yang lain bilangnya semuanya. Enggak bilang aja pertama wa syahidal masyahidah kullaha. La, syahidah Badran. Wah, ditekankan gitu. Karena memang ada keistimewaan orang yang ikut dalam perang Badr. Wa tufiya ibn bid'a wa thamanin ibna bid'in wa thamanin sanah. Jadi beliau meninggal sekian 80 sekian tahun usianya ketika meninggal, lebih dari 80 tahun. Fi sanah 55 bil Madinah, tahunnya 55. Lumayan. 55 setelah hijrah, setelah wafatnya Nabi 45 tahun. Wa shalla alaihi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, yang mensolati beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Nafa'ana bihim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.